kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya saya sangat mengucapkan terima kasih karena ibu-ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar ini. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Ibu Dewan Guru SD Negeri Purwodadi. Ibu-ibu semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai budaya positif. Ya. Apa itu budaya positif? Ya. Sudah pernah dengar ya ibu-ibu? Sudah pernah atau belum? Belum. Mungkin kita sudah melakukannya, hanya saja kita belum pernah mendengarnya gitu ya. Saya rasa kita semua sudah melakukannya di sekolah. Baik ibu-ibu, kita mulai saja ya. Kita buat dulu kesepakatan kelas atau kesepakatan forum ini. Yang pertama, kita saling menghargai siapapun. Bisa? Bisa. Kemudian ada lagi menjadi pendengar yang baik. Ya. Ada lagi yang ingin tambahkan? Menjadi pendengar yang baik, kemudian menghargai pendapat orang lain, gitu ya. Sepertinya ini sudah boleh ya. Kita lanjut ya, ibu. Ya, ini dia budaya positif. Ya, yang dimaksud budaya positif adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, ya, dalam mewujudkan budaya positif. Misalnya, ini konsep-konsepnya. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan terakhir segitiga restitusi. Inilah ke-6 ini ya, yang harus kita pahami agar kita bisa menciptakan budaya positif baik itu di kelas maupun di sekolah. Nah ini dia ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Jadi gini dulu. Disiplin positif ini lebih mengarahkan murid kita yang ketika mereka bermasalah, melakukan suatu kesalahan misalnya, kita bisa mengatasinya tanpa membuat murid kita itu melakukan kesalahannya secara berulang. Ya, dengan disiplin positif ini diharapkan seperti itu nanti. Ya, jadi mereka akan lebih bertanggung jawab ketika kita mengatasinya dengan cara disiplin positif dan tidak mengulanginya. Ya. Kita lanjut ya ibu. Nah, tadi di sini kan ada ditulis ya ibu, disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan apa yang harus ditaati? Inilah dia ya. Para 6 karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan menjadi nilai-nilai kebajikan yang ditaati oleh murid kita secara internal, secara kemauan dia sendiri, tanpa kita memaksa, tanpa kita paksa, ya. Jadi benar-benar dari kemauannya sendiri. Seperti itu. Ada berapa ibu-ibu 6 profil pelajar Pancasila? Iya, ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, benar, etis, dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia agar bisa kita terapkan kepada anak didik kita, kepada murid kita. Ya. Sebenarnya nilai kebajikan itu tidak hanya ini saja, masih banyak nilai-nilai kebajikan yang
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di sini sudah mencakup ketaatan kita kepada Tuhan seperti itu ya. Kemudian berkebinekaan global juga. Jadi di sini sudah dirangkum lah ibaratnya seperti itu. Paham Bapak Ibu? Oke. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang diharapkan oleh kementerian dapat kita terapkan kepada murid kita dengan kemauan dari dirinya sendiri, dari murid kita tanpa kita paksa, ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian masih dengan motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan terakhir, motivasi intrinsik ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Nah, jadi Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini kira-kira mana yang harus kita lakukan, harus kita timbulkan? Yang mana Ibu? Yang intrinsik, ya. Jadi ini yang diharapkan bisa kita tanamkan kepada murid kita. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, ya, itu motivasinya benar-benar dari dalam dirinya, benar-benar keinginan dirinya. Misalnya ada murid kita yang pandai, gitu ya, misalnya, cuma dia malas belajar dan kita terus memotivasinya, oh nanti kamu dapat hadiah nak kalau rajin belajar, kalau kamu dapat ranking nanti kamu dapat hadiah. Itu motivasinya ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik. Ekstrinsik, dan di luar dari ini mungkin tidak bertahan lama. Kalau dia tidak diberi penghargaan, bisa jadi motivasinya hilang, gitu ya. Nah, kalau bisa kita sebagai guru memunculkan motivasi intrinsiknya, gitu ya. Nanti kita pelajari dari cara. Sampai di sini paham ya Ibu? Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas atau sekolah. Ibu-ibu di sini pasti sudah membuat keyakinan kelas ya? Atau ada yang belum? Ya, ada yang sudah, ada yang belum, gitu ya. Nah, mari kita bahas sama-sama apa itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi yang sudah kita buat itu biasanya keyakinan kelas ya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi gini Bu, maksud dari keyakinan kelas itu, jika biasanya kita menuliskan di dinding kelas kita peraturan kelas, gitu ya, itu kan kesannya kalau tidak ditaati murid kita akan mendapatkan hukuman, gitu ya, biasanya. Dan itu kembali lagi ke motivasi tadi, mereka melaksanakannya karena terpaksa, motivasinya dari luar, gitu ya, bukan dari dalam dirinya. Oh saya taatilah, nanti kalau tidak saya dihukum, gitu misalnya ya. Nah, keyakinan kelas ini beda Bapak Ibu dari peraturan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat bersama dengan murid kita. Kita tanyakan, kalian ingin belajar seperti apa? Kalian ingin kelas seperti apa? Kalian maunya, nyamannya seperti apa belajar di kelas? Ya, itu cara kita membuat keyakinan kelas. Kemudian kita juga bahas nilai kebajikan apa dalam keyakinan kelas tersebut. Jadi anak-anak kita itu ketika mereka ribut di kelasnya, kita ingatkan kembali, oh nak, coba pahami lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Karena mereka juga merasa membuatnya. Jadi mereka berkewajiban, gitu ya, merasa dari dalam dirinya wajib untuk menaatinya bersama. Nah, ini dia contohnya ya Ibu. Keyakinan kelas atau sekolah. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kita buatnya bersama anak-anak ya Ibu. Kita bagikan, kita suruh mereka maju satu persatu boleh, kita bagikan kertas post-it boleh. Kita beri arahan, kalian mau kelasnya seperti apa. Nanti mereka akan
skill anggota kelas perlu belajar, senang dan lain-lain. Kemudian selalu bersikap positif, hormat, dan bekerja. Jadi nggak ada lagi nanti untuk murid yang baratnya malas-malasan, gitu ya, karena mereka sudah sama-sama meyakini keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu perlu pahami adalah kalimat-kalimat keyakinan kelas ini beda nggak dengan peraturan? Beda ya. Nampak bedanya. Kalimat keyakinan kelas itu lebih positif, tidak menekan, tidak memaksa. Kalau keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Biasanya pun peraturan kelas dibuat oleh guru, kan seperti itu. Beda dengan keyakinan kelas, kita membuatnya rame-rame dengan murid kita, gitu ya, bersama-sama. Paham ya Ibu? Lanjut. Nah, ice breaking. Oke, ice breaking sebentar ya Ibu, supaya mencairkan suasana. Kayaknya tegang sekali, supaya urat-urat kembali kendor, ya. Kita ice breaking sejenak. Boleh ya? Saya minta ibu-ibu untuk berdiri di lorong. Kalau yang ini berdiri di lorong sebelah sini, yang ini ke sebelah sana gitu ya. Sebelah sana boleh tuh. Sudah ada lorongnya. Ini kita sedikit sebentar ya. Ada sini aja, Pak. Nggak bisa bergerak.
Ya turun gini mungkin enak ya. Yang harus senang-senang dia kan jangan banyak-banyak kita. Cuma orang Iya. Kalau banyak ya. ya. Ya turun gini mungkin enak. Baik Ibu, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu-ibu, di guru penggerak ini saya belajar memahami ya manusia. Ya, banyak sekali pelajaran yang saya dapat di sini. Ternyata apapun yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada penyebabnya, ada latar belakangnya. Ya. Coba kita perhatikan sama-sama ke layar. 5 kebutuhan dasar manusia yang paling utama ya adalah bertahan, kemudian penguasaan, ya, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan terakhir kebebasan. Secara umum ini ya 5 kebutuhan dasar manusia yang rasanya kalau tidak dipenuhi, nah manusia tersebutlah mulai membuat masalah biasanya. Bukan masalah ya, ibaratnya terjadi masalah. Ya. Misal kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira kalau murid kita itu pagi-pagi belum sarapan atau di rumahnya malam hari dia belum makan, kira-kira semangat nggak dia di sekolah? Pasti lemes kan? Jangankan nggak makan malam atau nggak makan pagi. Kita suruh upacara pasti nanti pingsan kan gitu. Jangankan belajar ya, masih kegiatan di luar saja dia udah nggak mampu kan seperti itu. Jadi kita harus paham nih, ketika ada murid kita yang loyo di kelas, yang badannya lemah gitu ya, kita tanyakan, kamu sudah makan? Nah, karena itu kebutuhan paling utama manusia. Kalau kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, apapun tidak bisa dia lakukan. Ya sama, semua manusia sama. Tidak hanya anak-anak, kita juga sama. Kita yang dewasa juga sama. Ketika kita kebutuhan bertahan hidup kita itu terhambat ya, kita pasti akan tidak mampu melakukan apa-apa. Ya, jadi kita harus paham sampai ke situ. Jangan nanti ada murid kita yang lemes di kelas, kita justru marah. Kenapa sih sekali? Ya, sebaiknya kita tanyakan dulu apa sebabnya. Apa sebab dia lemah? Bisa jadi dia belum makan, tidak ada makanan di rumahnya. Ya. Kemudian kebutuhan yang kedua apa Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bukan murid saja, kita juga lihat anak kita di rumah. Ya, misal anak kita ini ada 3 orang. Yang kita beri perhatian ini anak yang bungsu misalnya. Yang pertama dan kedua ini kan sudah jarang kita perhatikan. Bagaimana reaksinya? Ya, ada yang biasa aja gitu kan, nggak ngaruh. Tapi pasti ada yang protes. Dan protesnya itu caranya juga nggak langsung ya protes. Ibu saya nggak dapat tes, saya enggak ya. Tapi dengan berulang biasanya. Iya kan? Cari-cari perhatian. Itu juga dengan murid kita. Kita juga harus pahami ya. Misalnya ada murid kita yang berulang di kelas. Kita kenali, kita pahami, kita tanyakan. Kita observasi lah gitu ya, kita selidiki. Apa sebab dia berulang? Bisa jadi di rumah dia kurang kasih sayang, atau memang nggak mendapatkan kasih sayang sama sekali. Jadi dia mengharapkannya dari kita dengan mencari perhatian. Mencari perhatiannya bukan bermanja biasanya. Ada juga yang manja-manja seperti kita ya. Tapi ada yang berulang. Nah ini yang bikin pusing seringnya ya. Coba nanti Bapak Ibu dekati lagi murid kita ya. Sepertinya seolah-olah mencari perhatian. Bisa jadi dia kurang kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Bisa jadi apapun yang dia buat di rumah itu nggak pernah dihargai oleh orang tuanya misalnya. Ya. Seperti itu ya Ibu. Kemudian penguasaan. Nah ini motivasi kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Ya. Jadi
misal rebutan mainan dengan adiknya, atau kalau murid kita itu biasanya berbuat sesuatu itu karena dia merasa oh saya yang punya kelas ini, gitu. Saya yang kuasa di kelas ini. Jadi ketika kawannya itu nggak mau nurut sama dia, mulailah dia buat masalah. Karena manusia itu sejatinya punya rasa ingin berkuasa, semua manusia. Hanya saja ada yang rasa itu lebih besar, ya. Kemudian kesenangan. Nah, ini juga. Ibu-ibu di sini senang kan lihat TikTok, lihat media sosial, gitu ya. Itu kan hiburan. Iya, hiburan. Itu untuk memenuhi kebutuhan kita akan kesenangan. Kita juga masih suka tuh belanja di pasar, ya. Ya kan ibu-ibu ini paling sering ya. Kopi. Itu sebenarnya ya seperti saya katakan tadi, kebutuhan dasar kita. Ya. Ada kita beli barang yang nggak perlu, hanya untuk memenuhi kesenangan, rasa kesenangan. Ya, kita puas gitu kalau udah bisa belanja yang kita inginkan. Seperti itu. Itu juga dengan anak. Mereka kadang berbuat ulah, jahilin temannya, itu karena mereka senang seperti itu, puas kayak bikin kawan itu nangis misalnya ya, bikin kawan itu sedih gitu kan. Baik, beragam lah ulah anak-anak kita. Kemudian yang terakhir kebebasan. Nah ini dia. Kebebasan itu bagaimana? Misal ya, dia bosan kadang dengan kita, nggak bebas gitu. Ih bosan, saya nggak suka pelajaran itu, saya pengennya main di luar. Inilah yang harus kita pahami. Kenapa sih anak itu keluar masuk waktu kita belajar? Coba kita gali lagi. Bisa jadi dia bosan dengan pelajaran kita. Bisa jadi kita cara mengajar kita mungkin kurang menyenangkan, gitu ya. Ada faktor kebebasan yang tidak terpenuhi dari cara mengajar kita misalnya. Begitu juga dengan anak kita di rumah. Ya ini ilmu ini bisa juga kita terapkan ke anak kita ya, ibu, nggak hanya dengan murid, ya. Ada faktor apa? Kebutuhan dasar kebebasan yang ingin dia penuhi ketika dia melakukan tingkah yang membuat kita itu rasanya pusing, gitu ya. Paham sampai di sini ibu? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling utama itu adalah bertahan hidup, ya. Yang lainnya itu menyusul. Tapi tidak kalah pentingnya juga untuk dipenuhi. Kita lanjut ya. Nah, ini dia studi kasus. Supaya kita lebih paham, saya buat studi kasus mengenai seorang guru, Ibu Rani, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Koni. Beberapa anak telah mengeluhkan Koni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tony melakukan hal tersebut? Ini berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, ya. Kita buat studi kasus. Oke. Alasan pertama yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, ya. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tony adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini Bapak Ibu, setelah kita membaca ini kira-kira terbuka ya pikiran kita. Ya, ternyata bisa jadi anak-anak kita yang suka ngambilin makanan kawannya, dia lapar seperti itu. Ya, dia lapar, dia benar-benar ingin memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu makan. Kita kalau nggak makan nggak bisa makan-makain seperti itu ya. Jadi ini yang harus kita pahami dulu. Pertama kali ketika kita membuat ulah, apakah kebutuhan dasar yang bertahan hidup itu terpenuhi atau tidak? Ya. Kemudian alasan Tony yang kedua. Nah ini berkaitan dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, gitu ya. Jadi kan kalau dia ngambilin bekal temannya, kawannya jadi perhatian sama dia, karena dia yang baru. Gitu. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang
dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti yang tadi saya bahas ya Ibu, terkadang di rumah dia memang butuh kasih sayang orang tuanya tapi tidak dia dapatkan. Jadi di sekolah lah dia berulang. Supaya apa? Supaya gurunya perhatian, temannya perhatian, ya. Kemudian ujung-ujungnya orang tuanya perhatian. Walaupun kadang perhatiannya justru yang negatif ya. Nanti orang tuanya pasti marah di rumah kan kalau nggak paham bahwa dia butuh kasih sayang kan seperti itu. Ya. Jadi inilah kebutuhan dasar yang ingin Tony penuhi jika dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, yang mencari perhatian. Ya. Kemudian alasan Tony yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tony sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah ini dia, ya, manusia itu memang punya sifat dasar ingin berkuasa. Gak usah kita ke orang lain dulu, ke diri kita sendiri aja, ya. Kita pasti pada hati kecil kita punya rasa ingin berkuasa. Di rumah saja lah misalnya ya, kita ingin semua orang mematuhi perintah kita, kan gitu ya Ibu? Benar tidak? Benar kan? Nah, begitu juga dengan murid kita. Ya, di sini alasan Tony, ia haus akan kekuasaan. Mungkin di rumahnya dia hanya tunduk, ya, tidak pernah berkuasa atas dirinya sendiri. Jadi di sekolah atau di lingkungan dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan itu tadi dengan ganggu kawan, ya, supaya kawannya takut sama dia, seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian alasan Tony yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tony sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia ingin bebas, ingin berekspresi, ingin mencoba hal yang baru. Bukannya ini terus gitu kan. Jadi dia mengganggu temannya karena ingin mencoba gitu ya. Kok kayaknya itu enak sih, kok kayaknya itu menarik gitu ya. Jadi kita harus pahami juga, jangan langsung kita menjudge kamu ini begini. Harus kita pahami, kita tanyakan alasannya. Ya, kenapa Tony melakukan hal tersebut? Bagaimana caranya? Nanti kita bahas juga ya Ibu. Nah, kemudian alasan Tony yang kelima, karena ia melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tony sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ia mencari apa ya? Kesenangan. Ya kalau kita orang dewasa mencari kesenangannya kalau yang bapak-bapak ada mancing gitu ya, kalau ibu scroll TikTok, janjian. Nah kalau anak-anak bagaimana? Ya itu tadi ya, juga kawannya yang untuk kesenangan. Bisa jadi dia juga main-main juga memenuhi kesenangan. Tapi ada beberapa anak yang berusaha memenuhi kebutuhannya itu dengan usil temannya. Ya, itu ya, ibu paham ya? Kita lanjut. Nah, itu tadi kan 5 motivasi manusia ya, 5 kebutuhan dasar manusia, dan itu seringnya memicu perilaku bermasalah jika tidak dipenuhi. Bagaimana kita sebagai guru mengatasinya? Nah, caranya adalah kita belajar sama-sama di posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, ketika kita ingin mengatasi permasalahan pada anak atau murid. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, Ibu, kira-kira sebelum saya lanjut, kita harusnya berada di posisi kontrol yang mana? Coba ayo
Ada yang tahu? Tiga teman-teman. Teman, oke, boleh. Posisi teman, kemudian pemantau, iya. Boleh. Terus manajer. Ya. Jadi berarti ibu sudah paham ya sebenarnya. Posisi kita itu posisi kontrol kita, ya, yang harus kita miliki itu posisi manajer. Cuma terkadang kita juga perlu memposisikan diri kita sebagai teman, juga teman. Tapi kalau posisi manajer ini sudah mencakup dia, sudah mencakup teman pemantau, ya. Dan manajer inilah yang diharapkan oleh kementerian harus dimiliki oleh semua guru. Posisi kontrol manajer, ya. Jangan lagi kita menjadi penghukum dan membuat rasa bersalah. Karena ini dampaknya, ya, ini juga kepada anak-anak kita bisa kita terapkan di rumah. Tidak hanya murid kita, ya. Karena dampaknya jika kita terus berada di posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, maka yang muncul dari anak kita adalah motivasi tadi, kembali ke awal, motivasi ekstrim. Dia melakukan apapun itu enggak dari hatinya, tidak dari lubuk hatinya, ya, tidak dari keikhlasannya, tapi karena paksaan, dan itu tidak bertahan lama, ya. Dan dia juga akan cenderung melakukan kesalahan yang berulang. Jadi paham ya ibu, kita harus berada di posisi kontrol manajer. Sesekali boleh kita jadi teman, tapi tak boleh sini, diposisikan aja di sesuai kebutuhan. Kemudian pemantau, yang paling penting kita harus berada di posisi manajer, ya. Mari kita bahas sama-sama. Nah, ini dia apa ya ibu? Waduh, jelas sekali ya. Nah, ini dia 5 posisi kontrol tadi kaitannya, ya. Jika kita sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, maka murid kita itu cenderung berada di identitas gagal, ya, karena kontrolnya dari luar, dari ekstrinsik tadi seperti yang saya katakan. Nah, begitu juga dengan teman atau pemantau, ya, identitasnya berhasil atau sukses tapi belum sempurna. Karena apa? Kontrolnya tetap dari luar, dari ekstrinsik. Kita puji dia, kita itu kan kalau teman kan. Nah, yang diharapkan adalah identitas posisi manajer. Ya, di sini murid akan berada di identitas berhasil atau sukses. Dan ini diharapkan lebih dalam karena faktornya berada pada kontrol di dirinya sendiri. Ya. Kemudian murid juga menghargai diri sendiri. Beda dengan yang tadi ya, karena dia mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain melakukannya itu tadi. Jika kita posisi kita teman atau pemantau, dia berubah itu karena kita selalu puji, kita selalu menghargai dia. Jadi kalau kita nanti tiba-tiba nggak menghargai lagi, nggak memuji lagi, balik lagi dia berulah seperti awalnya, semula, ya. Kalau identitas gagal tadi, nah ini dia. Jika kita berada di posisi penghukum, kita menghadik, kita menunjuk-nunjuk, kita menyakiti, menyindir, ya. Misalnya, ketika ada satu murid yang terlambat, keliling lapangan, kan gitu ya, posisi menghukum ya. Kemudian, kenapa kamu bisa seperti ini? Misalnya, itu posisi menghukum. Kemudian, membuat orang merasa bersalah. Contohnya, misal gini, ada anak murid kita yang tidak mengerjakan tugas atau PR. Posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah itu gini biasanya ibu. Kenapa sih nak kamu tidak kerjakan PR? Kamu gak kasihan sama ibu. Kamu seperti itu gak kasihan sama orang tuamu. Nah, membuat rasa bersalah. Jadi murid ini akan merasa
nilainya ibu yang kasih. Kan gitu ya. Itu posisi teman. Ini apa namanya? Iya, murid kita akan tidak merasa bersalah, juga tidak merasa terhukum, tapi efeknya adalah besok dia akan ulangi lagi karena gurunya dia dianggap seperti temannya, nggak marah, nggak menghukum, gitu ya. Dan itu pasti akan terulang lagi seperti itu. Cuma kalau teman ini nanti ada posisinya lagi ketika dia melakukan apa misalnya, tapi ketika guru menghadapi murid yang bermasalah seperti itu, kita diharapkan berada di posisi manajer. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Ada murid yang terlambat, misalnya, ya. Ini jam berapa? Jam 9 Bu. Apa peraturannya? Itu pemantau. Ya, nggak marah, tidak membuat rasa bersalah, tidak menghukum, tapi tegas. Tapi itu bisa nggak kira-kira membuat anak kita itu berubah, ya? Sesaat, ya benar, karena motivasinya tadi dari luar, ya. Nah, inilah dia yang diharapkan oleh kementerian kita miliki, kemampuan yang kita miliki di posisi kontrol, yaitu manajer. Kita ketika murid bermasalah, kita banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya murid tadi yang terlambat, ya. Nah, kenapa sih kamu terlambat? Apa peraturan sekolah kita? Tidak boleh telat, misalnya anak kita jawab, kan? Kemudian, nah, oke. Semua orang berhak bukan berhak, semua orang bisa berbuat salah. Berbuat salah itu manusiawi. Tapi, nah, ada tapinya gitu kalau di posisi manajer, ya. Keyakinan apa yang kamu langgar? Kita beri pertanyaan-pertanyaan seperti itu sehingga dia lebih merasa bertanggung jawab. Gitu. Nanti ada di restitusi kita bahas, ya, Ibu. Untuk saat ini paham kan? Kita harus berada di posisi manajer. Sebagai seorang guru, kita harus berada di posisi kontrol manajer saat kita mengatasi masalah pada murid atau pada anak. Nah, posisi kontrol restitusi, ya. Posisi kontrol saat kita melakukan restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu cara menstabilkan atau cara menyelesaikan masalah pada murid, pada anak, ya, secara bertanggung jawab. Di antara kelima posisi kontrol tadi, seperti yang katakan, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari masalah yang dia buat. Jadi solusinya itu bukan dari kita. Kan enak ya Ibu, kita tanya sama dia mau bagaimana kalau kita berada di posisi manajer. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer juga bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ya. Jadi ketika guru melakukan posisi kontrol manajer, berarti gurunya juga sudah bisa mengontrol diri. Ya. Gini ya Ibu, terkadang kita sebagai guru sebenarnya juga belum mampu mengontrol diri kita sendiri, karena kita tidak tahu ilmunya, kan gitu ya. Kadang kita juga ketika menyaksikan murid kita yang bermasalah, kita juga ikut masuk gitu. Maksudnya emosi kita tidak terkendali, kita tidak bisa mengontrol diri kita. Ya, jadi inilah ilmu yang saya dapatkan
ketika murid kita bermasalah, kita juga nggak ikut kaku-kaku gitu ya. Maksudnya nggak ikut nggak ikut chaos gitu, nggak ikut rancu juga bersama mereka gitu. Ya, ketika kita sudah paham posisi kita sebagai manajer. Ini Ibu, kita masuk kepada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu seperti skema, ya, skema yang berbentuk segitiga, dan ini cara kita menyelesaikan masalah pada murid atau anak atau pada orang lain ketika mereka berbuat salah, berbuat yang menyalahkan gitu ya. Yang pertama, tahapan dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, jadi ketika misal murid kita berbuat salah, kita stabilkan dulu identitasnya. Caranya bagaimana? Ya, seperti tadi kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Berbuat salah itu tidak mengapa, karena manusia adalah tempatnya berbuat salah. Ya. Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ibu ingin mencari solusi bersama. Seperti itu misalnya ya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Maksudnya bagaimana ini? Jadi gini, sebenarnya yang selama ini ada di pikiran kita, ya, semua orang nggak boleh berbuat salah, semua harus baik, kan gitu ya. Padahal ketika manusia melakukan kesalahan, itu adalah bagian daripada pembelajaran. Kalau murid kita tidak tahu atau tidak pernah berbuat salah, bagaimana dia tahu itu perbuatan yang salah, kan gitu ya? Ya nggak itu? Ya. Jadi kita harus pahami dulu, berbuat salah itu manusiawi, berbuat salah itu memang bagian dari manusia, agar manusia itu mendapatkan pembelajaran. Inilah tugas kita, supaya murid kita yang melakukan kesalahan mendapatkan pembelajaran dari kesalahan yang dia buat. Jangan kita biarkan, ya. Jadi dia nggak tahu itu salah atau benar kalau kita biarkan. Kalau nggak usah dimarah lah, kalau nggak usah ditindak lah. Makanya dia nggak belajar gitu ya. Anak kita gitu juga ya ibu di rumah. Ketika dia melakukan kesalahan, kita lakukan restitusi pada anak kita di rumah. Tidak hanya murid, supaya kemampuan restitusi kita semakin terasa, ya. Sudah paham ya tadi ya, kita stabilkan identitasnya. Kadang anak-anak kalau melakukan kesalahan nggak usah banyak-banyak kesalahan, numpahkan air misalnya, numpahkan susu di karpet. Biasanya ibu gimana? Kamu nggak? Kamu ya, nggak bisa gitu kan? Nah, coba mulai sekarang kita lakukan restitusi ya. Ketika anak sudah melakukan kesalahan dengan menumpahkan air, biasanya dia kan terdiam ya, menunggu reaksi kita. Kita stabilkan identitasnya. Udah nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Pindahkan aja gelasnya. Bisa nggak ibu melakukan itu? Insya Allah bisa. Untungnya gelasnya nggak pecah, jadi nggak mencelakai kamu, kita gitu kan ya. Coba dilatih. Oke, kita sambung lagi ya, kembali ke sini. Yang kedua adalah tahapan restitusi tadi, menstabilkan identitas. Saya katakan ya, berbuat salah. Yang pertama ya, masih menstabilkan identitas. Itu tadi pernyataan yang bisa kita gunakan. Kita katakan berbuat salah adalah yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti
Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini pernyataan-pernyataan menstabilkan identitas ya. Gak harus baru seperti ini, banyak yang bisa kita pernyataan yang bisa kita ungkapkan ke anak kita ketika mereka melakukan kesalahan. Ya. Misal anak Bapak Ibu di rumah ada dua berkelahi, nah ini bisa kita gunakan. Ya, gak usah cari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, gitu ya. Saya Udah ya, udah coba bareng-bareng. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Lanjut aja dulu ya. Dan kedua, validasi tindakan yang salah. Ini juga penting. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya, kebutuhan hidup manusia tadi. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Maksudnya bagaimana? Nah, ini dia stimulus respon. Ya. Kita selama ini, saya bukan kita ya, saya selama ini menganggap bahwa realita kita itu sama. Ya. Padahal menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon. Ya. Padahal tidak setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Jadi semua anak harus baik, semua anak harus bisa matematika, semua anak harus bisa bahasa Indonesia, gitu ya. Selama ini saya. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, karena pandangan setiap manusia berbeda tentang dunia. Itu yang harus kita tahu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, sebenarnya tidak ada yang bisa mengontrol kita. Setiap orang hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Masalah kita rujuk baik-baik, tidak bisa kita paksa, gitu ya. Padahal menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan diskusi, dengan kita berkolaborasi dengan murid kita atau anak kita bisa memahami dia. Ternyata dia punya ide lain, dia punya ide atau gagasan yang lebih baik dari kita, ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Misalnya kita paksa anak kita, hari ini kita mau jalan-jalan, kamu harus pakai baju ini. Mau nggak mau pakai baju ini? Ya. Jadi kita yang menang, anak kita yang kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang itu adalah jauh lebih baik. Ya. Jadi kita tanyakan anak kita, mau pakai baju apa ya hari ini? Oh, hari ini panas mak, gitu misalnya. Hari ini panas bu, pakai baju yang bahannya tipis saja ya. Oh iya boleh. Nah, jadi kalau ini menang-menang sama, kita tidak memaksa anak kita tuh ikhlas gitu ya. Selama ini sudah saya lakukan, saya tentukan bajunya ini pakai baju ini, pakai baju ini. Entah anak kita itu mau, entah tidak, seperti itu contoh sederhananya ya. Iya. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Ya. Ini adalah tahapan segitiga restitusi yang terakhir. Ketika murid kita melakukan kesalahan tadi, sudah kita stabilkan identitasnya, dia tidak merasa gagal lagi, gitu ya. Dia merasa dimengerti, ya. Kemudian yang kedua tadi apa Ibu? Validasi tindakan yang salah. Ini ya. Sudah kita validasi bahwa tindakan dia salah, gitu ya. Jangan pula kita benarkan tindakannya, tetap kita validasi bahwa itu salah.
gitu ya. Iya, kemudian barulah kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sama. Misalnya tadi ada anak yang terlambat aja tadi ya. Setelah kita stabilkan identitasnya, oh ya enggak karena kamu punya alasannya tadi misalnya gini, kita tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Untuk murid kita ini ya. Saya telat bangun Bu. Tanya kenapa bisa telat bangun? Malamnya saya bantu orang tua buat kue misalnya gitu kan. Kemudian kita validasi tindakannya. Oh, tindakan kamu benar, kamu bantu orang tua, tapi gitu, ya. Tapi alangkah baiknya sebagai anak sekolah tidur lebih awal atau bicara dengan orang tua, tidur jam sekian, gitu kan. Kita validasi tindakan dia yang salah. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu telat sampai ke sekolah? Keyakinan tentang disiplin waktu. Kita munculkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kemudian kita tanyakan solusinya. Jadi solusinya bagaimana supaya kamu tidak melanggar keyakinanmu, gitu ya. Jadi dia pun berpikir ya, saya harus ngapain ya. Jadi solusinya itu dari dia juga. Selain kita juga memberi saran misalnya ya. Nah ini dia. Apa nilai yang kita percaya ada di sekolah kita nak? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kelas atau sekolah ideal seperti apa sih? Gitu ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu terlambat? Ya, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Sebenarnya Bu, ibu-ibu, anak-anak itu juga tahu ketika dia melakukan kesalahan. Dia juga sadar sebenarnya di dalam hatinya itu dia merasa nggak enak. Ya, ketika dia terlambat, dia juga merasa dalam hatinya perasaan yang tidak enak. Tidak enak. Pokoknya hatinya itu gak karuan lah gitu. Ya, kalau dia terlambat. Dan kita posisi kontrolnya menghukum. Makin gak enak lagi hatinya, ya kan? Jadi hari itu adalah bad day bagi dia. Hari yang buruk. Ya kan? Makanya ketika dia sudah hatinya tidak pas karena terlambat dengan alasan tertentu, datang kita di sekolah menghukum, membuat rasa bersalah, makin tidak menentu hatinya. Maka itu kita stabilkan, ya, kita validasi, kita tanyakan keyakinan sehingga muncul solusi. Ya. Nah, ini dia ya, Ibu. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama tadi apa Ibu? Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi. Baik Ibu, saya ulang kaji kembali ya. Kira-kira sudah dapat dipahami atau belum? Yang saya jelaskan dari awal tadi ya. Motivasi perilaku manusia ada berapa Ibu? Ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Apa Bu? Bertahan hidup. Pakai kebutuhan hidup. Iya, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian apa lagi Bu? Kasih sayang. Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Terima kasih Bu Kiki ya. Yang pertama tadi adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Ini yang paling penting ya. Makanya dia berada di tengah ya. Posisi motivasi perilaku manusia tadi ya. Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi itu kita harus pahami ya Ibu, ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Oh maaf, itu di kebutuhan dasar manusia ya, bukan di motivasi
perilaku manusia beda lagi ya. Di kebutuhan dasar manusia, yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan. Ada lumayan itu. Dan saya berharap setelah kita bahas di forum ini, ibu-ibu lebih memahami murid kita, memahami alasan dibalik perilaku melanggar murid atau anak kita, ya. Kemudian motivasi perilaku manusia tadi, iya ada dua ya, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu faktornya dari luar, intrinsik dari dalam. Dan yang biasanya bertahan lama itu faktor yang dari dalam, intrinsik, ya. Itu yang diharapkan bisa kita munculkan sebagai guru, ya. Jadi tugas kita ini sebenarnya bukan berat ya ibu, tetapi mulia. Sampai segini kita harus paham supaya kita mampu membangun karakter manusia dengan profil pelajar, ya. Tugas kita bukan berat tapi mulia dan tidak mustahil, ya, pasti bisa kita lakukan. Kemudian keyakinan kelas, ya. Nanti kita buat sama-sama keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Jika sudah membuat, alhamdulillah, ya. Dan keyakinan kelas itu boleh ya ibu kita buat per semester atau per 3 bulan, ya, disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kita di kelas. Kemudian keyakinan sekolah, apa perlu kita buat? Perlu sekali, ya. Ini untuk ditaati bersama seluruh warga sekolah, ya. Kemudian ibu saya lupa menanyakan, keyakinan kelas atau sekolah itu khusus ditaati murid kita atau kita juga sebagai guru? Iya, dua-duanya, ya, guru dan murid. Namanya juga kesepakatan, ya kan? Dan tadi ini sudah ya, motivasi, keyakinan, kebutuhan, posisi kontrol. Nah, ada berapa tadi posisi kontrol? Ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir kita harus berada di posisi manajer. Mantap ibu. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, ya. Ini cara kita setelah kita sudah berada di posisi kontrol manajer, ya, diharapkan kita bisa melakukan restitusi, segitiga restitusi ketika murid kita melakukan kesalahan, ya. Tadi yang pertama apa ibu? Langkah awal dalam melakukan restitusi? Iya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakannya yang salah, ya. Jangan pula kita benarkan atau kita diamkan, tetap kita katakan bahwa yang dilakukan salah, ya. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Ini tahap yang penting, ya. Menanyakan keyakinan murid sehingga muncul solusi bersama dari murid dan guru untuk menyelesaikan permasalahan itu, ya. Jadi hasilnya itu pun permanen, kesalahan tidak akan berulang, dan diharapkan, ya, murid kita pun menjadi berdisiplin positif. Inilah dia yang dimaksud dengan disiplin positif itu, kaitan antara semuanya ini, ya. Setelah kita menerapkannya di kelas, di masing-masing kelas, bayangkan efeknya kepada satu sekolah. Pasti sekolah kita akan menjadi sekolah yang berdisiplin positif, ya. Ibu, itu yang diharapkan, ya. Sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu? Atau sudah paham? Sudah paham? Ada yang mau ditanya? Boleh. Kira-kira bagian mana yang belum paham? Sudah ya, alhamdulillah sudah paham semua ya ibu. Saya ulang kembali ya. Di sini di slide terakhir saya munculkan ucapan atau kutipan dari Ki Hajar Dewantara, ya. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka atau berpribadi yang dapat
memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab, dan itulah maksud tujuan pendidikan dalam garis besar. Jadi selama ini yang kita yakini pendidikan itu mengajarkan materi pembelajaran saja ya Ibu. Ternyata pendidikan itu adalah keseluruhan. Kita ajarkan ilmu pengetahuan dan juga budi pekerti. Itu sudah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara di awal kemerdekaan atau sebelum masa kemerdekaan. Ya, dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka. Jadi kira-kira murid kita atau anak kita sudah merdeka Ibu? Coba tanyakan lagi ke dalam hati kita sendiri, ya. Gak usah ke murid, ke anak kita, itu kan ada ya di rumah ya anak ya. Ini bisa kita terapkan ke anak kita supaya dia menjadi anak yang berbudi pekerti, kemudian menjadi anak yang merdeka. Bahkan banyak ya Ibu orang dewasa yang belum merdeka, ya kan? Termasuk saya sendiri mungkin. Seperti itulah kira-kira, ya. Inilah manusia beradab, dan itulah maksud dan tujuan pendidikan. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Karena tidak ada lagi pertanyaan, saya akan tutup saja seminar atau forum kita pada hari ini, ya Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga tadi sudah menyimak saya dari awal sampai akhir. Ya, saya juga berharap ya Ibu tidak hanya berhenti sampai di sini apa yang sudah saya sampaikan, bisa Ibu praktikkan di kelas, ya, atau minimal di rumah. Ya, kita praktikkan ke anak kita praktikkan ke murid kita, ya, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang merdeka. Tidak hanya slogannya saja merdeka, kan? Tapi ternyata banyak dari murid kita belum merdeka, masih kita paksa, kan gitu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas dulu ya nak ya. Ada yang sudah tahu apa itu kesepakatan kelas? Udah. Apa Cahaya? Ayo, siapa yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Oke, kesepakatan kelas itu adalah ya, kesepakatan atau keyakinan kelas adalah perjanjian tadi ya, Cahaya bilang ya, perjanjian yang kita buat sebelum kita memulai pelajaran ya, agar kelas kita menjadi kelas yang aman, nyaman, tertib untuk kita bersama. Ya, jadi nanti seperti ini nak ya. Kalian tuliskan, kalian ingin kelas seperti apa? Ya, apakah kalian ingin kelas yang tidak ribut Bu, atau kalian ingin kelas yang tidak keluar masuk teman-teman ketika sedang belajar, ya, atau dan lain-lain. Seperti benar-benar kelas impian kalian, ya, paham? Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan Ibu. Apakah kesepakatan kelas harus sesuai dengan yang saya inginkan? Iya, benar sekali. Apakah kesepakatan kelas harus sesuai dengan yang kita inginkan? Jelas ya nak ya. Kalian ingin, pasti semuanya inginkan kelas yang kondusif, yang aman, nyaman, saling menghormati antar teman, inginkan seperti itu? Jadi kita semua benar-benar aman dan nyaman dalam belajar. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya. Berapa sih Bu kita membuat kesepakatan ini? Untuk apa ya kira-kira kita membuat kesepakatan kelas? Seperti tadi sudah Ibu katakan, agar kelas kita itu saling menghormati, saling menghargai, kemudian kita nyaman belajar. Ya,
boleh. Murah sama kakak. Apa mana? Baik anak-anak, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai boleh ditempelkan ke papan tulis ya. Silakan. Yang ini dulu boleh juga biar enggak ini ya. Tempel aja di sini nak. Udah, sekarang ini. Oke, sekarang sama-sama ya ibu bacakan. Oh ini ya, silakan. Sudah ya? Sekarang sama-sama kita bacakan ya nak ya. Keyakinan kelas yang pertama, saya ingin tidak ribut di kelas. Oke. Kemudian saat ibu guru menjelaskan di depan jangan ribut. Ini hampir mirip ya. Kemudian saya tidak mau saat kita belajar diganggu. Ya. Berarti ibu tulis dulu yang enak ya. Saya tidak ingin kelas ribut. Kelas tidak ribut. Tidak ribut. Atau jangan tidak ribut. Kelas kondusif gitu ya, Nak, ya. Kelas yang kondusif. Kemudian apa tadi? Tidak mau banyak yang ribut, ini sama ya. Saya tidak mau saat kita belajar diganggu. Tidak ribut, tidak usil atau tidak jahil. Saya ingin kesempatan kelas kalau lagi mengerjakan soal jangan ribut. Ini benar-benar ya. Kemudian semua anak boleh keluar masuk. Boleh keluar masuk, boleh keluar masuk, tapi ada iya, ada caranya ya. Kemudian saya ingin tidak membuang sampah di lingkungan sekolah. Berarti bagaimana tadi nak saya tidak ingin membuang sampah di sekolah itu gimana kita nulisnya? Ayo. Oh ya, membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi nak? Saya harus menghargai teman. Saling menghargai. Saling menghargai. Kemudian kelas bersih, menghormati teman dan menghargai. Ini sama tadi ya. Sudah ya. Saya ingin saat teman yang lain sedang piket, yang lainnya tolong menghargai. Ya, sudah ada di sini saling menghargai. Dan keempat apa tadi piket? Bertanggung jawab pada piket. Piket kelas bertanggung jawab. Piket kelas yang bertanggung jawab. Kemudian apa lagi nak? Sebentar dibaca ya. Kemudian saya ingin kelas ini tidak ribut dan saling menghormati. Sudah tadi ya. Aku ingin kelas
Ada lagi yang mau ditambah? Kalau tidak ada, nah sekarang keyakinan kelas yang sudah kita buat ini bisa nggak kita taati bersama? Bisa kira-kira? Ya, demi kita itu belajarnya nyaman, aman, ibu pun mengajar dengan tenang, kalian juga menerima dan belajar juga dengan tenang. Ya. Oke, sekarang kita selanjutnya akan membuat kekhawatiran. Apa sih kekhawatiran, Bu? Nah, ini adalah misal ketika kalian belajar, ya apa sih yang menjadi kendala kalian dalam belajar? Apa yang membuat kalian khawatir? Saya tidak mampu ini, saya tidak mampu itu misalnya, ya. Apa yang menjadi kendala kalian? Kira-kira bisa dipahami? Oke. Nanti Ibu bagikan kertas post-it, kalian tulis di